Prapto, selamat malam. Kami dari media Poros Indonesia mendengar berita bahwa telah terjadi malpraktek atau salah melakukan tindakan medis oleh seseorang dokter sehingga penyebab kematian istri Pak Prapto. Nah, Pak Prapto bisa menceritakan tentang cerita ini kepada kami selaku media agar ini terang benderang permasalahannya. Silakan, Pak. Jadi awalnya pada waktu itu istri saya itu sudah berapa dokter di USG mengidap penyakit miom. Jadi pada waktu itu saya bawa ke Rumah Sakit Harapan Bersama. Dan di situ Dr. Ferry Diana menyarankan ini segera dioperasi. Jadi saya disuruh menandatangani berkas-berkas yang harus saya tandatangani. Setelah singkat waktu, pada waktu dioperasi tiba-tiba perawat dia itu mencari saya. Mana suaminya Bu Eni? Saya bilang ada. Kenapa dipanggil dokter? Saya ditemukan dengan Dr. Ferry Diana. Di situ saya lihat di ruang operasi ada istri saya sedang terlentang, ada 6 orang kurang lebih yang sedang berdiri di situ. Kemudian Dr. Ferry Diana mengatakan dengan saya, Pak Prapto, ini istri Bapak begitu saya operasi, saya belah, nyatanya bukan miom, kanker ganas. Jadi saya jahit kembali dan ini harus dirujuk ke dokter spesialis di di Pontianak, dokter Samuel di Sudarso. Jadi saya sempat mengatakan, loh Bu, Ibu belah-belah perut istri saya, ya berarti Ibu ini dokter yang tidak profesional. Kalau udah belah istri saya, sekarang mana buktinya? Jangan langsung dibelah, tidak bisa membuktikan sedikit pun. Tiba-tiba dijahit kembali. Jadi seolah-olah istri saya ini dijadikan kelinci percobaan, main belah-belah itu. Ini gimana Bu? Ya. Nah, udah gitu dia bilang udahlah kita rujuk ke Pontianak. Jadi saya himbau kepada Bapak Presiden ya supaya tahu, dan masyarakat yang ada di Kota Singkawang khususnya di Rumah Sakit Harapan Bersama ya, kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri Kesehatan di daerah Kalbar, Kota Singkawang itu ada Rumah Sakit Harapan Bersama. Bahkan dokternya ini tidak profesional ya nyatanya, dan ini juga dilakukan bukan sekali ini. Ini apalagi masalah ini sampai istri saya meninggal dikarenakan operasi sama beliau. Jadi saya mohon kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Gubernur, termasuk Wali Kota, supaya dapat menyikapi, supaya jangan ada korban-korban berikutnya. Dan kepada penegak hukum, apalagi udah masuk ranah kepolisian, permasalahan ini mudah-mudahan polisi bisa bekerja secara profesional. Saya mantan polisi, ya saya bisa tahu permasalahan ini. Kalau bagi penyidik itu membutuhkan 2 alat bukti. Kalau ini lebih dari alat bukti, ya USG dari Dokter Supono, itu kan barang bukti, saksinya langsung dokter. Terus Dokter Nopi, USG, buktinya, saksinya Dokter Nopi. Dokter Dapis, buktinya ada, saksinya jelas. Jadi kalau saya sebagai polisi ya menangani kasus ini sangat sederhana. Saya panggil 3 dokter itu, saya mintai keterangan. Nah, alat bukti sudah ada, saksinya sudah ada. Kemudian saya akan manggil itu Dokter Ferry Diana itu. Apa benar Ibu yang mengoperasi? Oh iya, sebelum dioperasi apakah udah pernah Ibu USG? Oh udah, mana buktinya? Nah, itu diamankan oleh penyidik. Setelah itu penyidik baru tanya yang terakhir dengan Dokter Ferry Diana, kamu waktu operasi, benar kamu yang operasi? Ya. Begitu dioperasi, mana buktinya? Ada enggak buktinya? Kan udah ada buktinya langsung dijahit lagi. Ini manusia. Jangan main belah-belah ini. Ya. Jadi saya minta kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri Kesehatan, bila perlu itu rumah sakit ditutup ini, diproses secara hukum supaya tidak ada korban-korban berikutnya. Karena udah sering kali ini rumah sakit, bahkan rumah sakit ini
dulu pernah bermasalah dengan BPJS. Berarti rumah sakit ini tidak jelas, memang harus diluruskan. Baik. Yang kedua Pak, apa pasca kematian istri Bapak, ada pihak rumah sakit mendatangi untuk mungkin sedikit berkomunikasi? Oh ada itu suaminya itu suami Dokter Hiradiana itu namanya Dokter Robert. Iya, apa pembicaraannya? Ya, jadi beliau itu sempat mendatangi ke rumah saya. Sudahlah Pak Prapto, permasalahan ini kita selesaikan dari hati ke hati. Siap. Jangan melalui institusi. Pak Prapto nanti gunakan pengacara, Pak Prapto dimintai biaya sekian. Ini kita selesaikan secara kekeluargaan dari hati ke hati. Siap. Ya. Kemudian dalam permasalahan itu dia minta tenggang waktu Siap. 1 minggu. 1 minggu. Ya, begitu itu saya kasih tenggang waktu 1 minggu. Ya, kata dia kan cukup kita aja, jangan sampai nyebar ke sana kemari. Dalam 1 minggu, alasan dia ada sakit. Iya. Dia mau pergi ke rumah sakit berobat Ke ke Pontianak. Ya, saya bilang ya mudah-mudahan Pak Robert, Dokter Robert cepat sembuh. Berselang berapa hari dibawanya pengacara ke rumah saya. Loh, saya dilarang nggak pakai pengacara, dia bawa pengacara. Berarti kan pembohong itu Dokter Robert itu, ha? Ya, pembohong itu, penipu itu, ya. Kalau memang permasalahan ini, ya memang saya minta ditegakkan hukum, ya. Bahwa dokter itu apa pembula, pembohong. Bahkan saya sempat bertanya kepada kepada pengacara, Pak Daniel namanya. Saya bertanya kepada pengacara, kalau posisi Bapak sebagai pengacara, posisi Bapak sebagai saya, apa yang akan Bapak lakukan? Karena ini bawa nyawa. Ya tiba-tiba, nah, kemudian ada tawaran, mungkin dari rumah sakit. Jadi Pak Dani berapa angkanya? Menawarkan dengan saya, katanya rumah sakit akan memberikan santunan 10 juta. Loh, ini melecehkan saya dan saya bukan karyawan. Kalau karyawan rumah sakit silakan. Iya kan? Ini kan saya ini korban malpraktek. Ya, dalam permasalahan ini saya minta, ya, udahlah. Karena udah beberapa kali rumah sakit ini beberapa kali korban, ya. Saya minta penegak hukum lah, tegakkan hukum. Dan minta kepada Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Presiden supaya perhatikan permasalahan ini, Bu Wali Kota, Bu Gubernur. Bila perlu tutup, dan dokternya berapa yang operasi istri saya pada waktu itu tolong diproses. Yang terakhir Pak, permasalahan ini Bapak sudah laporkan ke polisi? Sudah, saya sudah lapor ke Polres ya, langsung ke Polres. Bapak sudah lapor ke Polres Singkawang? Ke Polres Singkawang. Dan mereka sudah terima? Sudah, saya di BAP ya. Ya, sekarang sudahlah. Berjalan? Ya, mudah-mudahan Polres Singkawang anggotanya ya melakukan tugas dengan profesional. Baik, terima kasih Pak wawancaranya malam ini. Ya, terima kasih banyak.